Tentu yang terbaik dalam suri teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan itu agar memang pada saat beliau tiba di Madinah di fase hijrah ya, tahun 1 Hijriah. Jadi pada saat tahun pertama Hijriah itu beliau masuk ke Madinah dan beliau langsung jadi pemimpin. Di saat itu karena memang beliau adalah seorang nabi yang berarti orang yang sangat faham tentang agama Allah. Dilanjutkan estafetnya oleh para khulafa Rasyidin setelahnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Waktu itu Nabi SAW menunjuk agar yang menggantikan imam sholat adalah Abu Bakar. Alasannya tentu cukup banyak, tapi kalau kita kerucutkan pendapat para ulama mengatakan karena memang ada hadis Nabi SAW, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan, keyakinannya kepada Allah dan keseriusan dalam menerima agama ini, dan ditimbang di timbangan yang sebelahnya seluruh imannya umat ini. Jadi seluruh sahabat, seluruh tabi'in, kita semuanya ini yang belum lahir pun umat Islam sampai hari kiamat, semuanya imannya disatukan di timbangan sebelahnya, tetap iman Abu Bakar lebih berat. Berarti kasusnya adalah memang karena masalah keimanan dan pemahaman agamanya. Kemudian Abu Bakar dinobatkan jadi pemimpin pada saat itu. Setelah itu Abu Bakar menulis wasiat di saat beliau sakit, dan waktu itu sekretarisnya adalah Uthman bin Affan. Beliau mengatakan, tulislah, ini wasiat dari Abu Bakar, Amir Mukminin atau pemimpin orang beriman pada saat itu atau raja, kepada kaum muslimin, saya mewasiatkan kepada kalian Umar bin Khattab karena dia adalah orang yang paling faham agama kalian. Maka dengan surat wasiat itu Umar diangkat. Umar juga pada saat mau meninggal radhiyallahu anhu, beliau sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu sehingga akhirnya tinggal menunggu masa meninggal saja beberapa hari. Beliau kumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa hidup yang dijamin masuk surga. Itu ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini dikumpul oleh Umar di rumahnya, lalu Umar mengatakan, ini ada ruangan saya sering pakai ruangan ini untuk memecahkan perkara umat. Sekarang kalian masuk berenam ke sini dan saya tunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai ketua majelisnya. Dan jangan keluar dari ruangan ini kecuali kalian sudah pilih salah seorang dari kalian untuk menjadi pemimpin pengganti saya. Karena alasannya, karena kalian berenam adalah orang yang paling faham agama ini. Jadi selalu larinya kepada pemahaman agama. Kemudian Abdurrahman bin Auf pada saat masuk dalam ruangan itu berkata, Amir Mukminin Umar bin Khattab sudah menunjuk saya menjadi ketua majelis. Maka saya mengundurkan diri dari kandidat karena saya tidak ingin bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Tinggal kalian berlima saja. Nah, berlima ini kemudian berdiskusilah. Abdurrahman menengahi dengan cara menyebutkan siapa di antara 5 orang ini yang paling banyak keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka mengerucutlah kepada 2 orang, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Uthman unggul 1 atau 2 hadis saja. Nah, pada saat itu Uthman pun akhirnya ditunjuk menjadi pengganti. Waktu mereka keluar dari ruangan itu, Umar sempat tanya, siapa yang kalian tunjuk? Mereka mengatakan Uthman. Kata Umar, alhamdulillah, saya terlepas tanggung jawab depan Allah hari kiamat nanti. Maka Uthman harus jadi pengganti. Jadi tanpa ada ribut, tanpa ada apa, mereka sudah sepakat kepada Uthman. Waktu Uthman meninggal, maka masyarakat Madinah dan kaum muslimin mengingat tentang kasus pertemuan yang Umar bentuk itu. Setelah Uthman, yang ideal adalah Ali. Maka dipilihlah Ali radhiyallahu anhu. Nah, seperti itu kurang lebih estafetnya. Kalau kita simpulkan sebenarnya sih lebih kepada poin pertama masalah agama.